Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Ananta Iketasari dengan NPM 240130100378. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas perbaikan nilai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Hari ini saya akan menyelesaikan 2 kasus besar yang merujuk pada standar IFRS dalam buku Intermediate Accounting karya Kieso, Weigan, dan Warfield. Kasus pertama adalah penyusunan laporan arus kas untuk Gratica Corporation. Dan kasus kedua adalah jurnal koreksi serta perubahan akuntansi untuk Chucky Group. Saya akan mencoba membedah soal secara detail, menjelaskan logika di balik setiap angka, dan menyusunnya langsung di Excel agar teman-teman bisa melihat proses pengerjaannya langkah demi langkah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Nah, soal pertama ini adalah Gratica Corporation telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas, adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Nah, data asetnya itu yang pertama dengan perbandingan data di sini ada 2 tahun, yakni data antara 31 Desember 2021 dan dengan data pada 31 Desember 2022. Kemudian terdapat kas, yakni ini termasuk data aset. Kas tersebut meningkat dari $23.000 menjadi $58.500. Kemudian piutang mengalami kenaikan dari $10.000. Kenaikan $10.000 ini menjadi $12.250. Lalu persediaan naik dari $10.000 menjadi $12.000. Investasi ekuitas non-trading dari $3.000 di tahun 2021 kini menjadi 0 di tahun 2022. Gedung saldonya sebesar $29.750 kini menjadi 0 di tahun 2022. Lalu peralatan meningkat signifikan dari $20.000 menjadi $40.000. Kemudian hak cipta mengalami penurunan dari $5.250 menjadi $5.000. Nah, totalnya adalah bagian Desember 2021 itu totalnya $101.000. Nah, kalau untuk di tahun 2022 itu totalnya $127.750. Kemudian untuk data kewajiban dan ekuitas itu ada cadangan kerugian piutang. Turun dari $4.500 di tahun 2021 kini menjadi $3.000 di tahun 2022. Akumulasi depresiasi peralatan turun dari $4.500 menjadi $2.000. Akumulasi depresiasi gedung saldo $6.000 di tahun 2021 menjadi 0 di tahun 2022. Kemudian utang naik dari $4.000 menjadi $5.000. Utang dividen
Saldo 5.000 di tahun 2021 kini telah dilunasi menjadi 0 rupiah, 0 dolar. Wesel bayar jangka pendek non-trade turun dari 4.000 dolar menjadi 3.000 dolar. Wesel bayar jangka panjang naik dari 25.000 dolar menjadi 36.000 dolar. Modal saham biasa naik dari 33.000 dolar menjadi 38.000 dolar di tahun 2022. Laba ditahan meningkat pesat dari 15.000 dolar menjadi 40.750 dolar. Nah, total di tahun 2021 ini adalah 101.000 dolar. Totalnya sama seperti data aset. Kemudian di sini terdapat 7 data tambahan terkait tahun 2022. Yang pertama yaitu peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500 dolar. Kemudian sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 dolar. Ini setelah dikurangi pajak sebesar 4.000 dolar. Kemudian investasi ekuitas non-perdagangan dijual dengan harga 1.500 dolar di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Selanjutnya, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 dolar diberikan untuk akuisisi peralatan. Dan yang terakhir, ada bunga sebesar 2.000 dolar dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dolar dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, instruksi dari soal ini adalah gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratica Corporation. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, maka baiknya kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, dan sebelum kita mengisi angka-angka, langkah pertama yang paling mendasar dalam standar akuntansi adalah membuat kop laporan.
membuat kop laporan. Nah, ini tuh bukan sekedar formalitas saja, tetapi identitas laporan keuangan yang harus kita susun terlebih dahulu sebelum mengerjakan laporan arus kas. Nah, di sini ada baris pertama. Kita tuliskan nama entitasnya, yaitu Gratika Corporation. Kemudian baris yang kedua itu laporan arus kas sesuai dengan laporan apa yang sedang kita buat. Di sini kita menyusun laporan arus kas. Laporan ini sangat vital bagi beberapa investor untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas nyata, bukan sekedar laba saja di atas kertas. Terus kemudian baris ketiga ini bertuliskan untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2022. Nah, perlu teman-teman ingat, berbeda dengan neraca yang sifatnya as of atau posisi per tanggal tertentu, laporan arus kas menggunakan frasa for the year ended atau untuk tahun yang berakhir. Artinya laporan ini mencakup seluruh pergerakan kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, sebelum masuk ke tabel, sebaiknya ini diedit terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebelum masuk ke tabel, mari kita lihat data dari data Gratika Corporation di neraca. Yang tadi kita melihat saldo kas awal adalah 23.000 dan berakhir di angka 58.500. Tugas kita adalah merekonsiliasi kenaikan kas sebesar 35.500 ini melalui aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Salah satu angka paling krusial adalah laba bersih. Di neraca, laba ditahan naik dari $15.000 ke $40.750. Sehingga kita mendapatkan laba bersih tahun berjalan sebesar $25.750. Ini dikurangi dari 40.750 dikurangi dengan 15.000 yang tadi. Angka inilah yang akan menjadi titik awal laporan kita. Kemudian sekarang saya akan mengetikkan bagian pertama dari arus kas dari aktivitas operasi. Di sini terdapat laba bersih sebesar 25.500.
$25.750. Kemudian ada penyesuaian laba bersih. Di sini terdapat beban penyusutan untuk peralatan. Nah, tadi yang laba bersih ini kita dapatkan dari kenaikan laba ditahan, yaitu saldo akhir $40.750 dikurangi dengan saldo awal sebesar $15.000. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian beban penyusutan peralatan ini totalnya $800. Meskipun ini adalah biaya, namun penyusutan tidak mengeluarkan kas. Jadi, tidak mengeluarkan kas. Jadi, harus kita tambahkan kembali ke laba bersih. Kemudian, ada beban amortisasi untuk hak cipta. Sebesar $250. Sebesar $250 sama seperti penyusutan. Penurunan nilai hak cipta adalah beban non-kas yang perlu ditambahkan kembali. Nah, kemudian baris bawah itu kerugian penjualan peralatan. Sebesar $5.200. Nah, di sini kita mengalami kerugian karena nilai buku peralatan sebesar $7.700 hanya terjual seharga $2.500. Karena rugi, ini mengurangi laba tapi tidak mengurangi kas. Maka kita tambahkan kembali. Nah, selanjutnya ke keuntungan penjualan investasi. Nah, sebaliknya di sini kan kita keuntungan ini harus dikurangi dari laba bersih karena kasnya itu akan kita catat di bagian aktivitas investasi. Jadi ini mengurangi. Nah, kemudian lanjut ke keuntungan dampak banjir.
Keuntungan dampak banjir. Ini keuntungan dari klaim asuransi ini kita keluarkan dari aktivitas operasi karena ini bukan kegiatan rutin perusahaan, jadi ini dikurangi. Sama seperti keuntungan penjualan investasi sebesar 13.250. Nah, selanjutnya ada sekarang kita sesuaikan dengan perubahan modal kerja, yakni ada kenaikan piutang usaha. Piutang yang naik berarti kas kita masih tertahan di tangan pelanggan sehingga nilainya negatif sebesar 3.750. Lanjut ke kenaikan persediaan. Kita mengeluarkan kas untuk menambah stok barang, maka kas akan berkurang. Jadi di sini juga negatif. Kenaikan persediaan. Nah, lanjut ke kenaikan utang usaha. Kenaikan utang usaha ini, utang yang naik menunjukkan kita menunda pembayaran sehingga kas tetap ada di tangan perusahaan. Jadi ini tuh positif ya teman-teman. Sebesar 1.000. Maka totalnya adalah total kas bersih dari aktivitas operasi error. Sebentar. Jadi ini semua adalah totalnya $12.500. Selanjutnya ke bagian arus kas dari aktivitas investasi. Nah, bagian kedua adalah aktivitas investasi yang mencatat arus kas dari aset jangka panjang. Di sini ada penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas sebesar 4.500. Ini adalah hasil dari biaya perolehan $3.000 ditambah dengan keuntungan $1.500 yang kita peroleh. Kemudian penjualan peralatan sebesar $2.500
Arus kas masuk dari harga jual peralatan. Kemudian proses dampak banjir gedung. Ini sebesar 37.000. Di sini kita menerima klaim asuransi atas gedung yang hancur. Kemudian pembelian peralatan. Terdapat pengeluaran kas untuk akuisisi peralatan baru. Maka di sini hasilnya negatif. Negatif 15.000. Kemudian kita total sebesar 29.000. Lalu lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini arus kas terakhir, yakni aktivitas pendanaan. Di sini terdapat pembayaran dividen kas dan pembayaran wesel jangka pendek. Ada pembayaran dividen kas sebesar 5.000. Nah, ini tuh kas keluar untuk dibagikan kepada pemegang saham. Lalu ada pembayaran wesel jangka pendek sebesar 1.000. Kemudian di pembayaran wesel jangka pendek ini terjadi pelunasan atau penurunan saldo wesel. Selanjutnya kita total. Nah, sekarang mari kita hitung kenaikan bersihnya. Kenaikan bersih di sini adalah kenaikan bersih kas. Ini itu adalah total dari semua kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi 12.500 ini ditambah dengan 29.000 ditambah dengan 6.000 dikurangi dengan 6.000. Totalnya adalah 35.500.
Kemudian jika kita tambahkan dengan saldo awal yang sebesar $23.000 tadi, maka kita mendapatkan saldo akhir kas per 31 Desembernya di 2022 sebesar 58.500. Kita masukkan ke dalam tabel. Kas pada 1 Januari 2022. Ini sebesar 23.000 tadi. Lalu kas pada 31 Desember 2022 ini adalah total dari kenaikan bersih kas dan saldo awal. Totalnya adalah $58.500. Nah, angka ini tuh sudah balance atau tepat sesuai dengan data yang tertera di neraca awal yang diberikan di soal. Dengan demikian, laporan arus kas Gratika Corporation telah selesai disusun dengan akurat. Sebelumnya, ini harus dirapikan terlebih dahulu. Nah, sebaiknya pengerjaannya seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal bagian 2. Ini sebentar saya share soal bagian 2 terlebih dahulu.
Di sini terdapat Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Berikut adalah informasi yang telah dikompilasi. Nah, di poin 1, kesalahan akrual komisi penjualan ini, soalnya adalah Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Sebagai berikut, yaitu sebesar 6.500.000 yen per 31 Desember 2021 dan 5,5 juta per 31 Desember 2022. Nah, yang poin kedua ini terdapat kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan selama 3 tahun terakhir yang mengakibatkan saldo persediaan tidak benar. Yang pertama ada per 31 Desember 2020. Di sini understated atau tercatat terlalu rendah, sebesar 26 juta yen. Kemudian per 31 Desember 2021, di sini juga tercatat terlalu rendah sebesar 29.000 yen. 29 juta yen. Dan yang terakhir ada per 31 Desember 2022. Di sini tercatat terlalu tinggi sebesar 16.700.000. Kemudian poin ketiga ini pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Nah, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lanjut ke poin yang keempat. Di sini sebelum tahun 2022, Caki menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Namun pada awal 2022 beralih ke metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Data pendapatan sebelum pajak adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat data di soal. Sebelum tahun 2022 ini, percentage of completion-nya sebesar 150 juta yen. Kemudian cost recovery-nya sebesar 105 juta. Lalu di tahun 2022, percentage of completion-nya 60 juta dan cost recovery-nya sebesar 20 juta. Nah, instruksi pada soal bagian 2 ini adalah siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan tersebut. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Dan tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Nah,
Selanjutnya kita beralih ke Excel. Untuk mengerjakan soal tersebut. Kok belum muncul ya? Nah, untuk soal bagian 2, nah, di sini kan kita ke kasus yang kedua, yaitu Chucky Group. Di bagian ini kita akan fokus pada aspek teknis akuntansi mengenai koreksi kesalahan masa lalu dan perubahan kebijakan akuntansi. Sesuai dengan standar IFRS, saya akan menunjukkan bagaimana setiap kesalahan di tahun sebelumnya itu berdampak pada saldo laba ditahan dan bagaimana kita melakukan penyesuaian di tahun berjalan. Lalu lanjut ke masalah pertama yang dihadapi oleh Chucky Group adalah kegagalan dalam mencatat akrual komisi penjualan berdasarkan data yang ada. Terdapat komisi yang belum dicatat sebesar 6,5 juta yen untuk tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 5,5 juta yen. Nah, sesuai prinsip matching principle, beban harus diakui pada periode terjadinya. Karena buku tahun 2021 sudah ditutup, maka beban 6,5 juta tersebut tidak boleh lagi masuk ke akun beban di tahun ini, melainkan harus didebit langsung ke laba ditahan. Sedangkan untuk tahun 2022, karena periode masih berjalan, kita akui sebagai beban komisi penjualan sebesar 5,5 juta dan total kewajiban ini kita kreditkan ke akun utang komisi penjualan sebesar 12 juta. Nah, seperti ini jurnalnya. Beban komisi penjualan, kita zoom saja. Nah, beban komisi penjualan ini yang akrual komisi tahun 2022. Jadi 5.500.000 yen. Kemudian laba ditahan sebesar 6.500.000 yen. Lalu utang komisi penjualan ini total kewajiban komisi berarti dikreditkan sebesar 12 juta. Kemudian kita pindah ke poin selanjutnya adalah poin kedua yang bersifat kumulatif. Di sini kita melihat dua skenario.
Yang pertama adalah koreksi sebelum 2022. Diketahui persediaan akhir 2021 tercatat kerendahan atau understate sebesar 29 juta yen karena persediaan akhir yang rendah menyebabkan laba menjadi rendah, maka kita perbaiki dengan menaikkan saldo persediaan ini di debit dan mengkredit laba ditahan sebesar 29 juta. Jurnalnya seperti ini. Jadi persediaan sebesar 29 juta dan laba ditahan sebesar 29 juta. Nah, di sini ada dua jurnal ya teman-teman, karena ada dua kasus pada poin ini. Nah, yang kasus kedua ini koreksi di tahun 2022. Namun pada akhir 2022 ditemukan persediaan tercatat ketinggian atau overstate sebesar 16,7 juta yen. Nah, kesalahan ini masih terbuka di tahun berjalan, sehingga kita lakukan koreksi melalui beban pokok penjualan di sisi debit dan mengurangi saldo persediaan di sisi kredit sebesar 16,7 juta. 16.700.000. Nah, kemudian poin yang ketiga poin ketiga ini kan adalah perubahan estimasi masa manfaat peralatan. Chucky Group memiliki peralatan dengan harga perolehan 100 juta dan akumulasi depresiasi. Jadi kosnya itu sebesar 100 juta. Kemudian akumulasi depresiasinya itu sebesar 36 juta. Lanjut ke sehingga nilai bukunya per 1 Januari 2022 adalah 64 juta. Nah, perusahaan memutuskan mengubah sisa umur manfaat menjadi 8 tahun. Maka beban penyusutan yang seharusnya dicatat untuk tahun 2022 adalah 64 juta ini. Jadi 64 juta itu didapat dari 100 juta dikurangi dengan 36 juta. Nilai buku. Nah, nilai bukunya berarti 64 juta. Kemudian masanya itu umur masanya adalah 10 tahun. Tapi sudah dipakai 2 tahun di tahun 2021 dan 2022. Jadi 10 dikurangi dengan 2 tahun sama dengan 8 tahun.
Lalu ada sisa masanya adalah 64 juta tadi dibagi dengan 8 juta. Dibagi dengan 8 tahun, maaf. Dibagi dengan 8 tahun. Berarti totalnya adalah 8 juta. Kemudian jangan lupa ada depresiasi yang sudah dicatat ya teman-teman sebesar 12.800.000. Ini ada pada soal. Nah, kemudian koreksinya itu jadi 12.800 ini jadi depresiasi yang sudah dicatat ini dikurangi dengan sisa masa yang sudah kita hitung tadi. Totalnya adalah 4.800.000. Kemudian kita jurnal di sebelah sini saja jurnalnya. Nah, jurnalnya yakni akumulasi depresiasi pada beban depresiasi. Itu sebesar 4.800.000. Nah, ini sebesar 4.800.000 agar saldo beban tahun ini menjadi akurat sesuai dengan estimasi baru. Kemudian poin yang keempat, adalah Chucky Group mengubah kebijakan akuntansi konstruksinya dari metode cost recovery ke metode percentage of completion. Ini adalah perubahan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan secara retrospektif. Nah, perbandingannya, mari kita buat tabel dulu untuk perbandingan dari percentage of completion dan cost recovery. Jangan lupa ini harus diselisihkan ya teman-teman antara tahun 2021 dan 2022. Kemudian disoalkan ada pajak sebesar 40%.
dan laba ditahannya itu sebesar 60%. Maaf, salah. Pajak, harusnya pajak 40%. Kemudian laba ditahannya itu baru 60%. Nah. Nah, percentage of completion-nya tadi kan yang awal itu 150 juta. Kemudian di cost recovery-nya 105 juta. Nah, selisih dari percentage of completion ini tuh tahun 2022, sebelum tahun 2022 dan tahun 2022. Jadi bukan yang saya bicarakan tadi. Nah, kemudian selisihnya adalah 45 juta. Dan pajaknya itu 45 juta itu dikali dengan 40%, jadi 18 juta. Kemudian laba ditahannya 60% dikali dengan 45 juta, sebesar 27 juta. Begitupun di tahun 2022, yakni percentage of completion-nya ini 60 juta. Kemudian cost recovery-nya sebesar 20 juta. Nah, selisihnya 40 juta. Lalu pajaknya 16 juta. Dan laba ditahannya 24 juta. Nah. Untuk jurnalnya sendiri itu mendebit konstruksi dalam proses sebesar 45 juta untuk mencatat kenaikan nilai aset kontrak, lalu mengkredit liabilitas pajak tangguhan dan laba ditahan. Jadi jurnalnya adalah konstruksi dalam proses, kemudian liabilitas pajak tangguhan dan laba ditahan. Ini konstruksi dalam proses ini debit sebesar 45 juta. Kemudian untuk liabilitas pajak tangguhan ini sebesar 18 juta. Dan laba ditahannya sebesar 27 juta. Dan kurang lebih pengerjaan dari soal bagian 2 itu seperti ini. Kemudian jangan lupa rapikan lagi ya teman-teman. Demikian seluruh rangkaian pengerjaan tugas perbaikan AKM saya atau akuntansi keuangan menengah saya. Dari sini kita belajar betapa pentingnya ketelitian dalam arus kas dan bagaimana setiap koreksi, kesalahan, serta perubahan estimasi harus dicatat sesuai dengan kerangka kerja IFRS agar laporan keuangan tetap relevan bagi pengguna. Saya Bella Anand